Anda kembali di program Debat Cagup-Cawagup Jakarta putaran kedua. Ini kita akan langsung menuju ke venue acara debat di Beach City. Di sana sudah ada rekan kami Agam Rizky yang akan mengabarkan kedatangan seluruh pasangan calon. Tiga-tiganya kata sudah hadir di sana. Sudah sampai betul semua. sekali. Waduh, berarti debat ini bisa dimulai tepat waktu. Betul. Dan semuanya sepertinya sudah siap ini, ya kan? Ya, silakan Agam dengan laporan Anda. Ya baik Aditya, Putri dan juga pemirsa, nampaknya memang suasana di depan lokasi venue debat ini sudah sangat ramai. Begitu pasalnya tadi ketiga calon gubernur dan wakil gubernur ini telah tiba di lokasi pada pukul 18 lewat 10 menit. Ketiganya datang secara beriringan begitu atau bergantian. Dan hingga saat ini tepat di sisi timur kami ini merupakan pendukung bagi calon gubernur nomor urut 3. Dan di sisi barat kami ini merupakan para pendukung dari nomor urut 1 dan juga nomor urut 2. Karena memang sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi, ketiga pendukung bagi calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta ini sudah mulai menyuarakan yel-yel masing-masing. Dan kita nantikan bagaimana adu gagasan kepada tiga calon gubernur dan wakil gubernur dalam debat kedua dari calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta yang bertemakan ekonomi dan juga kesejahteraan sosial. Dan hingga saat ini juga kami masih mendengar gemuruh para pendukung dari ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur di depan lokasi debat kedua daerah khusus Jakarta hingga saat ini. Untuk sementara demikian Adit dan juga Putri. Baik, terima kasih Agam sudah memberikan kami informasi, termasuk juga kita bisa dengarkan tadi Aditya. Riuhnya di sana luar biasa suaranya. Nggak kalah antusias dengan semua para pendukungnya ada di sini ya, rekan-rekan semuanya ya. Boleh suaranya. Kan? Baik. Kita akan langsung meminta tanggapan ya dari panelis kita. Ada Prof. Telisa, ini boleh langsung memberikan tanggapan. Ternyata anggaran APBD-nya besar kok. Tadi dikatakan oleh Mas Fernando ini ada 84 triliun. Bahkan tadi dikoreksi lagi oleh Mas Aldi, tahun ini 91 triliun. Jadi semua program kerja bisa berjalan dengan baik. Silakan. Ya, kami memastikan aja karena memang perencanaan itu sangat penting. Betul. Ya. Jadi bersyukur apabila dari tim memang sudah diperhitungkan, jangan sampai itu kemudian nanti membebani lagi kepada masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah. Karena kita tahu in return dalam suatu hal itu seringkali nanti ya itu tadi entah retribusinya yang meningkat, tarif PBB misalkan jadi naik dan sebagainya ya, untuk membiayai itu kan yang dihindari sebetulnya. Jadi memang kalau ketersediaan APBD DKI itu cukup bisa sustain, ya kita cukup bersyukur tentunya dan itu bisa membiayai. Jadi sudah dipertimbangkan. Jadi planningnya memang sudah baik. Tapi yang kedua tadi saya juga menyoroti dari paslon 1 itu juga cukup baik, yaitu terkait dengan kita memang benar tidak boleh mengandalkan APBD. Tapi kan main source utama tadi APBD ya misalkan. Kayak tadi mau ada dana 200 juta per RW misalkan. Nah itu juga bagaimana nanti pengawasannya dan lain-lain. Jadi selain masalah dana nanti alokasi anggaran itu tentu harus diawasi karena itu juga menghabiskan yang cukup besar. Dan kemudian tadi benar bahwa ada perlu CSR kemudian KPBU, tapi memang itu tidak mudah sebetulnya. Tapi Jakarta itu sebetulnya memang ada beberapa pengalaman keberhasilan juga dari KPBU itu sendiri karena di Jakarta relatively KPBU itu sudah lebih advance. Terus juga inovatif financing juga mungkin ke depan memang perlu digali. Jadi artinya bahwa selain janji-janji itu bagaimana sumber pembiayaannya itu harus disampaikan kepada masyarakat bahwa ini dananya ada loh. Jadi dikomunikasikan juga kalau dananya ada dan itu tidak nanti menjadi beban masyarakat di masa yang akan datang seperti itu. Dan kemudian juga perlu disinkronkan dengan nasional, terutama jangan lupa IKN itu pindah ke ya ibu kota kan nanti akan pindah ke IKN gitu. Nah dengan Jakarta tidak lagi berstatus ibu kota, apakah anggarannya nanti tetap akan sebesar itu? Jadi apakah nanti setelah itu kemudian akan ditandatangan perpres terkait perpindahannya, walaupun kita masih menunggu nih dari nasionalnya seperti apa arah mengenai IKN. Tapi jika itu jadi kita harus antisipate apakah APBD DKI nanti akan terkontraksi dengan pindahnya ibu kota seperti itu. Karena ada beberapa fungsi dari APBD DKI itu karena dia sebagai ibu kota. Nah itu kan apakah nanti akan tetap 91T seperti itu. Nah itu yang perlu diantisipate lah, dikomunikasikan. Pada dasarnya kita sih appreciate ya terhadap tadi apa yang disampaikan bahwa benar perlu juga mendukung swasta dan lain sebagainya. Bahwa Jakarta tuh sudah bagus punya mall pelayanan publik dan lain sebagainya untuk ini ya program-program untuk menarik investor. Karena investor itu nanti penting untuk pendanaan juga. Artinya kalau dana-dana investasi itu masuk ya Jakarta makin punya ruang gitu untuk melakukan berbagai pengeluaran-pengeluaran yang diprogramkan tadi. Demikian. Baik, Bung Talisa sudah berikan pandangan. Selanjutnya silakan Pak Rian juga, kami berikan kesempatan Pak Rian. Yang penting prinsip-prinsipnya. Ini yang saya tangkap nuansanya saja ya. Ketika mengatakan duitnya banyak,
coba kita hati-hati deh. Agar kita nanti tidak menjadi daerah yang mempunyai spending excessively and brutally. Karena begini, hari ini prinsip di setiap pemerintahan daerah juga adalah penghematan, efisiensi. David Osborne, penulis buku Revenue Government, dia udah mengatakan the price of government. Government harus mulai ngitung berapa biayanya, tidak bisa eksesif lagi. Dengan demikian, pertama adalah bagaimana kita mempunyai prinsip, kalau kita punya uang banyak tidak boleh kita mengatakan, gampang. Tidak boleh. Karena ini bukan uang pemerintah, ini uang rakyat. Oke, kami belanjakan rakyat. Iya, tapi enggak seperti itu. Harus ada namanya prudence. Jadi prudence itu hati-hati, cermat, dan penuh tanggung jawab. Jadi dengan demikian kita perlu mengangkat prinsip ini ya. Prinsip dulu aja. Nanti kita tahulah bagaimana diskursnya. Kedua, bahwa yang namanya masalah-masalah Jakarta ini sebenarnya masalah-masalah mikro sebenarnya, kelembagaan. Contoh ya. Contoh ini yang barangkali perlu disentuh karena ini kayaknya agak lewat aja. Jadi kita sekarang bersyukur kita punya pembangunan digital luar biasa. Sehingga dagang maju sekali. Tapi mal-mal pada mati. ITC, Tanah Abang, Ramayana, Matahari, dia nggak banyak itu. Orang bilang, mereka pindah. Enggak juga. Dan ini berbahaya karena bisa menimbulkan namanya property burst. Itu dan properti jadi masalah dan hilangnya lapangan kerja. Masalah mikro. Ini lebih penting ketimbang masalah bagaimana kita membangun apapun juga. Micro proses. Sehingga banyak sekarang usaha yang UKM ya, usaha kecil memelas itu ya. Memelas karena usahanya itu. Maka disebut ojol itu. We have problem very micro, bukan makro-makro lagi. Nah, hal yang ketiga adalah bagaimana kita melihat bahwa yang namanya manajemen keuangan Jakarta harus unik dan khas dan menjadi contoh daerah di Indonesia. Contohnya Jakarta, produktivitas Jakarta itu nggak cuma disumbangkan oleh orang Jakarta, tapi satelitnya nih. Jadi bagaimana Jakarta punya program mengamankan satelitnya. Misalnya banjir itu hanya bisa ditahan kalau kita bangun hutan-hutan di kawasan satelit ini. Dan kita membantu mereka menahan. Jadi kita nggak bisa mengatakan this is my money. Ini yang menjadi tidak mudah karena yang diajarkan di kelas-kelas bahwa duitnya Jakarta, punya Jakarta, Surabaya, nggak bisa. Kita Indonesia, kita harus sharing. Dan ini kita mohon Jakarta, siapa pemimpinnya mikir seperti ini. Karena Jakarta bukan milik Jakarta, tapi Jakarta milik ekosistemnya dan Indonesia. Ini challenge bagi teman-teman semuanya. Makasih. Baik, kita akan langsung saja berikan kesempatan kepada para juru bicara. Tapi sepertinya Aditya kita akan gantian. Kalau dari tadi adalah dari juru bicara nomor 1 terus yang memulai. Betul. Sepertinya Bang Fernando dulu bisa nih untuk memulai dulu menjawab di challenge kali ini. Apalagi tadi katanya Pak Rian, walaupun memang anggarannya banyak tapi harus ada kehati-hatian. Jangan terlalu yakin semua bahwa kita semua ada, semuanya bisa diwujudkan. Silakan. Iya, tadi bukan berarti ada anggaran banyak itu mau dihabiskan. Yang terjadi yang di masyarakat ini mindsetnya seorang calon gubernur independen nanti katanya nggak bisa menjalankan program ini. Saya mau merubah itu masalahnya. Ya, dikatakan kalau nanti independen nanti nggak didukung partai, nggak bisa katanya. Ini saya mau ngasih tahu ya. Jadi kenapa saya bilang banyak tadi? Karena kita nggak perlu misalnya minta penambahan anggaran sudah berjalan kita maksimalkan. Ya, kalau berdasarkan data statistik ya, itu pendapatan asli daerah Jakarta itu 65,59 triliun. Bayangkan luar biasa. Ini dari pajak daerah, retribusi, ya, bahkan dari pajak bahan bakar. Ya, jadi itu yang nanti dibikin Pak Dharma menjadi kartu aman. Di mana masyarakat bisa menikmati dari hasil pajaknya bukan kepada segelintir orang, tapi sampai kepada masyarakat. Kemarin Pak Dharma keliling, ternyata ada penderita disabilitas tidak ditanggung lagi masalah BPJS-nya, kan kasihan. Ya, jadi lagi-lagi kalau Pak Dharma tuh sampai ke bawah, bukan hanya mengunjungi masyarakat lalu di liput media jadi gimmick gitu. Sampai ditahan itu dulu ya. Baik. Selanjutnya Bang Aldi silakan. Apalagi tadi masalah mikro ini yang harusnya kemudian mendapatkan fokus yang lebih besar juga dari masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur. Silakan Bang Aldi. Saya sepakat sekali dengan Pak Rian bahwa permasalahan Jakarta ini seperti yang Mas Pram pernah sampaikan bahwa menengah ke atas ini sebenarnya sudah hampir terselesaikan. Tapi menengah ke bawah ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena jika kita ingin menaikkan ekonomi Jakarta dan menuju kota global, tentunya harus ada peningkatan produktivitas dari bawah, menengah, dan menjadi ke atas. Nah, sesuai dengan data bahwa UMKM di Jakarta itu 93,5%.
Dan usaha menengah besar itu sekitar 6,54%. Tapi pengangguran itu 350.000. Berarti kita bayangkan bahwa produk-produk seharusnya yang dilancarkan oleh pemimpin berikutnya itu harus pro terhadap menengah ke bawah. Pertama, menyiapkan adalah SDM ini agar unggul, agar bisa meningkatkan ekonominya. Baik. Terus habis itu kita sebagai pemerintah juga nantinya, Pemprov DKI itu harus, DKJ itu harus pro terhadap UMKM karena kita tahu nilainya bahwa 90% ke atas itu di Jakarta itu adalah UMKM. Berarti harus banyak penggunaan anggaran maksimal untuk UMKM tersebut. Nah, sehingga tidak adanya produk-produk besar, contoh misalnya membuat Dubai di PIK, itu menurut saya pemborosan anggaran. Karena permasalahannya di balik gedung-gedung besar, masih banyak kota-kota kita di pelosok-pelosok masyarakat yang masih membutuhkan untuk ditunjang agar produktivitasnya naik. Baik, kami sudah mendapatkan poinnya Mas Aldi, kita langsung ke... Ini kayaknya nyentil Ya, nih betul sekali. Mas rencananya dari Bang Faruk nih. Silakan Bang Faruk. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Telisa dan Dr. Ian ya, luar biasa sekali masukannya dan pendapatnya karena kami memahami sekali bagaimana transparansi kepada publik ini menjadi suatu hal yang wajib dikedepankan oleh pemerintah. Satu hal tadi mengenai dana 200 juta ya. Di luar itu sebenarnya kita kan punya yang namanya digitalisasi. Lagi-lagi mayoritas warga Jakarta itu sudah menggunakan handphone. Artinya aksesibilitas warga Jakarta itu sudah tinggi terhadap media, terhadap dunia digital. Nah, tetapi di luar itu juga untuk dalam penggunaan anggaran 200 juta, misalkan tadi contohnya, kita mengembalikan itu lagi kepada RW dan kita mewajibkan di RW-RW ini membuka transparansi penggunaan dananya itu di balai-balai RW. Artinya apa? Semua masyarakat, semua warga itu bisa melihat bagaimana RW itu menggunakan anggaran tersebut. Dan kemudian kita juga mengatur sebenarnya apa-apa saja pagu anggaran ini bisa dilakukan. Misalkan contohnya nggak bisa tuh anggaran itu dipakai buat jalan-jalan pengurus RW ke puncak semuanya gitu. Itu kan misalkan salah satu contoh yang biasa terjadi ya. Tapi ini kita bisa fokuskan untuk pembenahan sampah, pembenahan lingkungan, ada lampu-lampu yang pecah lah atau jalanan bolong, ini bisa digunakan anggaran seperti itu. Kemudian juga mengenai anggaran ya, kita paham betul bahwasannya efisiensi ini harus terjadi di DKI Jakarta. Maka untuk itu pasangan Ridho berkomitmen dengan adanya digitalisasi, lagi-lagi kita bisa mengefisiensikan anggaran-anggaran supaya tidak ada tumpang tindih pengeluaran. Oke, baik. Itu jawaban dari masing-masing juru bicara. Nah, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana keriuhan keramaian di luar dari tempat debat ini akan berlangsung, Beach City. Nah, di dalam sepertinya juga sudah mulai ada aktivitas, apalagi masing-masing pasangan calon ini sudah mulai masuk ke dalam arena. Nanti tempat perdebatan akan berlangsung. Kita akan intip terlebih dahulu. Bagaimana situasi kondisinya di dalam dari Beach City International Stadium. Kalau sekarang kita lihat, nah ini sepertinya masih di bagian luar, ya kan? Tapi nanti yang di bagian dalam, nah ini sepertinya nanti akan ada panggung di situ, di mana para masing-masing pasangan calon juga akan maju di sana dan menjawab pertanyaan dari para panelis. Ya, nanti, jadi ada beberapa subtema juga yang nanti akan dibawakan, ada infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan, penanganan ketimpangan sosial, kemudian ada pembangunan ekonomi digital dan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta inflasi bahan pokok. Itu yang akan menjadi subtema dari tema debat kita kali ini mengenai ekonomi dan kesejahteraan sosial. Debat Cagup dan Cawagup Jakarta masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.